Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi ini saya senang bisa menyapa dan berjumpa saudara untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu, pagi ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan saya angkat pada pagi hari ini adalah menang tanpa pedang. Mari kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-11. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara, kalau kita membaca ayat ini tentu kita teringat peristiwa di Taman Getsemani. Di malam itu Yesus benar-benar tahu memang bahwa saatnya telah tiba, anak manusia harus diserahkan kepada orang-orang yang pada waktu itu hendak menangkapnya, karena Yesus memang harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Itu sebabnya Yesus tidak mengelak ketika ia ditangkap oleh para serdadu Romawi, para prajurit yang malam itu mereka benar-benar telah diperintahkan untuk menangkap Yesus. Dan pada malam itu Yesus tidak memberontak, Yesus menyerahkan dirinya. Saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, sebenarnya Yesus bisa saja lari, Yesus bisa saja menghindari akan orang-orang yang pada waktu itu hendak menangkapnya. Tetapi pertanyaan, mengapa Yesus menyerahkan diri kepada mereka? Bukankah itu menjadi sebuah kekalahan? Ya, bagi mereka itu sebuah kekalahan. Tetapi bagi Yesus tidak, saudara. Itu adalah sebuah kemenangan. Dan kalau kita membaca di dalam kisah ini, ternyata pada malam itu tiba-tiba Petrus muncul dan Petrus menggunakan pedang untuk memotong salah seorang prajurit. Dan Yesus menghardik Petrus. Yesus memperingatkan Petrus supaya Petrus menarik kembali pedangnya dan untuk memasukkannya ke dalam sarungnya. Saudara, inilah bukti bagaimana Petrus mencoba menolong Yesus dengan cara kekerasan. Dan ini yang sangat disayangkan. Dan inilah yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, baik di dalam apapun, ketika terjadi apa yang namanya masalah, terjadi apa yang namanya konflik, seringkali kita masih menggunakan cara-cara seperti Petrus. Kita menggunakan pedang. Dalam arti kata pedang ini berbicara tentang bagaimana cara kita menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara kekerasan. Sehingga sangat disayangkan kita sebagai orang Kristen tidak menyelesaikan masalah dengan cara seperti Yesus, yaitu dengan cara kasih, dengan cara kelembutan, dan bukan dengan cara kekerasan. Sehingga yang terjadi, masalah bukannya menjadi selesai, tetapi masalah makin runcing, sehingga hubungan makin retak, segala sesuatu juga makin tidak menjadi baik. Karena ada banyak orang-orang yang seringkali menghadapi masalah dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka berlaku keras, bahkan mereka tidak menjadi berkat, justru menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, hari ini saya mengajak setiap kita, mari ketika Anda di dalam menyelesaikan segala sesuatu, menghadapi masalah, mari kita harus pakai cara yang benar, yaitu mari lakukan pendekatan dengan cara yang baik, yaitu dengan penuh kelembutan, di dalam kasih Kristus, dan bukan dengan cara kekerasan. Ketika kita membentak, ketika kita berkata-kata yang kasar, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, dan semuanya itu kita lakukan di dalam kekerasan, maka yang terjadi
hal ini akan sangat berdampak negatif dan tidak memberikan sebuah hal yang bisa membawa kebaikan bagi kita dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Justru setiap perilaku kita yang tidak baik, perlakuan-perlakuan yang kasar, tindakan-tindakan yang tidak benar dengan cara kekerasan, ini akan bisa melukai banyak orang. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu, belajarlah menang tanpa pedang. Artinya kita bisa menyelesaikan segala sesuatu bukan dengan kekerasan, tetapi selesaikanlah segala sesuatu dengan kasih. Inilah cara yang terbaik, cara yang berkenan, dan cara yang bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi rekan-rekan pelayanan kita, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Kiranya hari ini kita makin sadar, kita makin mawas diri untuk kita tidak berlaku kasar, tidak menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan, tetapi kita memiliki hati yang penuh dengan kasih untuk menyelesaikan segala sesuatu, sehingga hidup kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.